terhadap pasangan sama terhadap uang juga. Terhadap uang tuh misalnya gini, eh, saya sebenarnya nggak kekurangan uang ya. Uang itu selalu tersedia gitu. Tapi di pikiranku tuh selalu berhitung untung rugi gitu. Kalau ngurangin ini aku dapat apa ya? Cukup nggak ya uangnya? Ah jangan gitu kan. Iya, jadi Ya. kan membatalkan niat kita Hmm. pengen mendapatkan kemudahan kan. Nah, ya udah semua yang berat itu dilepaskan, biarkan semesta kerjasama untuk menciptakan apa yang kita minta gitu. Kembali lagi sih itu tentang yakin nggak kalau Tuhan itu mendengarkan doa kita. Kadang tuh kita nggak yakin dengan pikiran negatif kita, kurang lebih gitu Mas. Ya, yang tadinya ketutup rapat ibaratnya tuh jadi kebuka semua. Oh, ini penghambatnya yang harus dibersihkan. Oh, ini yang pengalaman yang ingin aku alami. Belajar apa saja sih gitu. Terus manfaatnya apa yang dirasakan oleh Mbak Ami gitu, dan bagaimana pula pembawaan Coach Vena, apakah kemudian pembelajaran itu mudah dimengerti kah gitu? Mudah diterapkan kah ilmunya gitu sih? Silakan Mbak. Ya, menurutku pribadi sih sangat wow banget ya. Ini benar-benar wow gitu loh. Maksudnya selama ini kan saya ngikutin ngaji Roso dari bertahun-tahun ya, dari awal yang ngaji Roso pertama sebelum dihack itu. Wow. Itu saya ngikutin terus. Tapi saya hanya ngikutin yang free aja, nggak pernah tertarik untuk ikut kelas. Saya hanya lihat yang free aja, tiap hari ada tamu siapa lagi nih. Nah terakhir saya lihat Coach Vena, ini apa nih, kok baru nih gitu kan. Kok tiba-tiba langsung klik aja gitu. Ya udah saya langsung daftar. Begitu daftar hari pertama itu langsung wow, kayak dibuka semuanya gitu loh. Yang dulunya itu kayak apa sih, saya hanya berputar-putar aja dari yang apa sih, menerima yang bagaimana gitu kan. Nah, begitu hari pertama itu langsung dibuka semua, ternyata semuanya itu hanya POV yang selama ini aku hidup di dalamnya gitu loh. Dan semua sudut pandang yang selama ini aku genggam, aku pikir itu emang kebenaran buat aku waktu itu semuanya dibuka, blas. Nah, yang dulunya aku setiap hari batin tuh, lihat orang batin, lihat ini batin, lihat apapun batin, sejak hari aku setelah kelas akses itu, Masya Allah benar-benar itu bersih, nggak ada batin lagi. Wow. Lihat apa tuh udah langsung berhenti aja. Lihat apa tuh udah langsung misalnya mau keluar nih, tiba-tiba ini POV ini judgment nih. Jadi begitu lihat apa sekarang ya udah lihat aja. Kalau dulu kan banyak batin tuh. Ih, orang kok begini amat sih? Ih, ini kok begini amat sih? Pokoknya terlalu banyak batin deh kalau lihat apapun. Oke. Mbak Ami, sorry aku Ya. potong. Berarti sesuatu yang menyadarkan Mbak Ami adalah ketika kemudian Coach Vena memberikan suatu pelajaran bahwa judgement itu justru yang kemudian membuat kita nggak maju-maju. Yes. Terus kemudian Mbak Ami mulai aware dan menerapkannya dalam laku sehari-hari gitu kah? Yes, itu penghambat paling utama itu benar-benar ya judgment dan POV aku yang nggak pernah aku sadarin selama ini. Nggak tahu kalau sebenarnya itu tuh penghambat hidup aku gitu loh. Selama ini gimana? Contoh judgment yang dilakukan Mbak Ami yang paling mudah dipahami teman-teman apa? Jadi judgment terhadap pasangan terutama ya. Terhadap pasangan sama terhadap uang juga. Terhadap uang tuh misalnya gini. Saya sebenarnya nggak kekurangan uang ya. Uang itu selalu tersedia gitu. Tapi di pikiranku tuh selalu berhitung untung rugi gitu. Kalau ngurangin ini aku dapat apa ya? Cukup nggak ya uangnya? Ah jangan gitu kan. Terus begitu ikut kelasnya Coach Vena itu ngeluarin uang ya dengan senang hati aja, kayak ngalir gitu aja. Udah nggak ada yang ngerem. Kalau dulu kan rasa ngerem gitu, jangan keluarin lagi, udah habis ini, jangan keluarin lagi. Kalau sekarang ngalir. Dan setelah itu juga tabungan itu bertambah gitu, yang dulunya itu kayak nabung itu kok kayak habis terus sih gitu kan. Sekarang kok jadi tabungan kok jadi kayak nambah gitu. Terus yang gongnya lagi,
saya kan ngiklanin itu tuh, apa namanya, tanah di Tambun. Itu udah setahun lebih mungkin ya. Itu tiba-tiba kan tiap hari ada telepon tuh, telepon tapi cuma sekedar nanya harga, nanya lokasi, habis itu nggak ada tindak lanjut. Itu nelpon, nomor telepon kan ada dua tuh, yang punya suami saya sama yang punya saya. Biasanya banyak kan ke suami, kan ke saya jarang. Tiba-tiba nelponnya ke saya dan langsung mau ketemu, nggak mau bahas harga, dan langsung deal. Itu selama habis kelas sampai berapa hari ya, kalau kurang lebih 10 harian kalau nggak salah tuh, saya clearing terus tuh tentang tanah itu. Saya clearing tentang ekonomi kan begini, masa iya sih mau ada yang beli gitu kan. Saya clearing, oh ya masa sih ini kan lagi zaman susah, masa ada yang mau beli seharga segitu. Saya clearing terus, apapun yang menghambat, yang nggak sesuai sama keinginanku, aku clearing. Pokoknya sejak ikut Coach Vena itu enak banget deh penjelasannya. Mana yang harus di-clearing dan mana yang harus dihidupi itu jadi terlihat jelas gitu loh. Udah Bu udah Ami, nggak campur aduk. Ya, Kak. berarti intinya adalah tidak terlalu banyak menilai gitu ya, tidak Yes, terlalu banyak memikirkan gitu. yes. Terus Kalau dulu, kemudian yes. metode clearingnya yang paling simpel apa yang dilakukan Mbak Ami saat pikiran-pikiran itu muncul? Eh, Sebagian ada yang saya ikuti dari ajarannya Coach Vena, misalnya tentang kesulitan ekonomi zaman sekarang gitu ya. Orang-orang kan memang susah gitu. Saya langsung gini, setiap pagi itu kadang-kadang saya clearing dulu hari ini nih, misalnya semua POV, judgement, prasangka, praduga, kepercayaan, keyakinan yang selama ini saya pegang, saya genggam erat, yang menghambat saya batalkan, saya bersedia dibatalkan, dihancurkan, dan tidak diciptakan lagi. Terus saja, kalau pagi sebelum memulai hari itu saya bersihkan dulu tuh. Terus terlintas, tanah itu kapan lagunya ya? Langsung saya ulangin lagi. Terus saat itu kan suami saya juga selalu begitu kan, harga segitu kelihatannya nggak masuk, mah harus diturunin nih. Terus saya bilang, udah sih santai aja. Tapi padahal di sini tuh ada keluar sensasi yang apa sih, yang nggak enak gitu kan. Begitu sensasi itu saya sadar, ini ada energi berat nih. Saya clearing lagi kan, saya lepaskan energi berat ini, saya apa namanya, saya batalkan, saya hancurkan dan tidak ciptakan lagi, dan saya izinkan untuk mengalir kembali ke asalnya. Gitu aja. Oke. Aku dikit deh follow up di apa tuh namanya, Coach Vena, kira-kira dari pengalaman yang dialami oleh Mbak Ami gitu. Pada saat dia rajin melakukan clearing gitu kan, tiba-tiba semuanya jadi berubah jadi lebih baik gitu. Artinya seseorang itu nasibnya tidak akan berubah kalau dia masih bertahan pada identitas yang lama, gitu kah, Coach? Kurang lebih, ya. Identitas lama atau sudut pandang sebenarnya ya, sudut pandang. Terus bagaimana dia berhadapan dengan uang, misalkan, saya ini orang susah gitu kan. Nah itu kan sudut pandang ya tentang diri dia dengan uang. Terus sudut pandang uang sendiri, yang tadi kayak Mbak Ami bilang kalau ekonomi lagi segini siapa sih yang mau harganya gitu kan. Nah ketika dilepasin dia jadi relax. Kan niatnya tadi adalah mau jual tanah ya. And then ketika relax, niat jual tanah itu kan kayak doa. Kita melepaskan sudut pandang karena seakan-akan kita meng-cancel doa kita sendiri. Kita pengen jual tanah dengan kemudahan, tapi kita selalu berpikir susah. Kan akhirnya mana sih gitu kan. Iya. Jadi kan membatalkan niat kita pengen mendapatkan kemudahan kan. Nah, ya udah semua yang berat itu dilepaskan, biarkan semesta kerjasama untuk menciptakan apa yang kita minta gitu. Kembali lagi sih itu tentang yakin nggak kalau Tuhan itu mendengarkan doa kita. Kadang tuh kita nggak yakin dengan pikiran negatif kita, kurang lebih gitu Mas. Yes, betul. Ya, terus satu lagi pertanyaan buat Coach Vena gitu. Sebenarnya kan akar masalah itu kan ketika kemudian sudah terurai gitu ya, masalah-masalah itu udah terurai. Sebenarnya ketika seseorang udah mulai aware, itu kan semua masalah
bisa diselesaikan lewat diri kita sendiri gitu. Problemnya banyak orang adalah dia tidak menemukan sebuah kepercayaan diri, tidak cukup knowledge-nya untuk membreakdown setiap masalah-masalah yang dia miliki. Itulah kenapa banyak orang yang ketipu sama ini, ketipu sama itu gitu, karena dia tidak menyadari potensi terbesar yang ada di dalam dirinya gitu. Nah, bagaimana dalam proses pembelajaran kelas apapun, Coach Vena mampu untuk apa tuh namanya, meyakinkan teman-teman peserta bahwa semuanya sudah ada di dalam dirimu gitu. Yang kamu butuhkan adalah kamu sadar kamu punya potensi yang besar untuk kemudian tidak menggantungkan problem solver itu kepada orang lain, even itu adalah aku sebagai coach. Itu gimana? Yes, makanya dikasih toolsnya atau tekniknya, dan biasanya kita relax. Kebanyakan ketika ditanya orang mau mengakses ke pikiran. Kita semua menggunakan pikiran, Mas. Kalau ditanya, apa sih yang kamu suka dengan ketipu? Otak langsung jawab, nggak ada, saya nggak mau. Tapi kalau relax aja diem dan kita tanya, kayak meng-coaching ke dalam tubuh. Karena tubuh menyimpan memori. Oke, terus tanya, apa yang aku suka dari kejadian ini ya? Bisa jadi tiba-tiba atau besok atau lusa itu muncul bayangan atau gambar atau suara. Mungkin ketika masih kecil kita diabaikan, sehingga dengan ketipu kita mendapatkan perhatian. Mungkin bisa itu. Oleh sebab itu memang butuh relax ketika bertanya. Yang ditanya adalah energetically di tubuh, yang orang belum biasa untuk berkomunikasi dengan memori yang ada di tubuh. Ya, jadi banyak sekali metode-metode itu yang sebenarnya orientasinya adalah, end goals-nya adalah membuat tubuh supaya kemudian relax gitu ya. Itu. Nah, itu aku tangkap seperti itu. Nah, Bu Ami sekarang gimana kehidupannya sehari-hari, bisa di-share before afternya yang paling membahagiakan, yang paling membanggakan kira-kira. Aku nggak nyesel banget ya ikut Money Awareness kemarin tuh, itu gimana? Terakhir buat Bu Ami. Wow banget Mas Indra, benar-benar wow. Jadi segalanya tuh kayak dimudahkan, disediakan. Ini saya ke Jogja aja dimudahkan dan disediakan setelah clearing terus loh Mas Indra. Nah, tadinya kan suami saya mau ke Jogja itu sama rekannya, tapi saya kan pengen ikut. Dia tetap kekeh mau sama rekannya, karena kalau sama saya pasti lama kan. Saya clearing. Tiba-tiba rekannya nggak bisa bareng, terus orang-orang yang dijanjiin juga hari-harinya itu pokoknya kayak disediakan deh, kayak disusun sedemikian rupa sama Tuhan. Kalau aku tuh emang harus ikut ke Jogja gitu loh. Jadi sekarang apa-apa tuh tinggal clearing, diem, amati, lalu kita pilih mana yang kita mau hidupi, mana yang mau kita clearing gitu. Jadi semuanya serba mudah. Buat teman-teman yang nonton di rumah yang masih bingung apa judgement, apa clearing apa, mending langsung join nanti tanggal 13, 14, 15 ya, biar gak menerka-nerka di rumah, nanti biar dipandu langsung sama Coach Vena gitu kan. Takutnya kan di rumah opo Mas Indra clearing gak paham aku maksudnya gitu kan. Jadi silakan nanti teman-teman bisa belajar langsung gitu. Pesan Bu Ami buat teman-teman yang belum terhubung di acara atau di kelas Money Awareness, apa dong yang masih punya hambatan masalah yang mungkin sama dengan yang dialami sama Bu Ami? Menurut aku sih recommended banget ya buat ikut kelas Money Awareness ini, soalnya yang tadinya ketutup rapat ibaratnya tuh jadi kebuka semua. Oh, ini penghambatnya yang harus dibersihkan. Oh, ini yang pengalaman yang ingin aku alami. Jadi benar-benar kelihatan pemisahnya gitu loh. Kalau dulu kan campur aduk tuh, nggak tahu mana yang mana yang harus dihidupkan, mana yang harus diberesi, mana yang harus dibersihkan, itu campur aduk. Begitu dibuka sama Coach Vena itu jadi kelihatan semua mana yang harus dibersihkan dan mana yang harus dihidupi, yang mau kita jalani sehari-hari, yang kita pilih mau kita jadi alami gitu. Sip Bu Ami. Mudah-mudahan semuanya bisa klik dengan saya ya, bisa mengalami pengalaman saya dengan banyak kemudahan dan kelancaran. Nanti barangkali ada teman-teman yang ikut Money Awareness terus
Mau dong minta nomornya kontaknya Bu Ami, nggak apa-apa, tonton minta aja ke saya nanti saya bantu cari gitu ya, biar makin banyak orang berkesadaran. Kita tularkan teman-teman semuanya, sepakat ya kita tularkan ke kanan kiri, ke teman-teman, ke sahabat dekat kita di tengah dunia yang chaos serba nggak karu-karuan ini. Mari kita tetap konsisten menabur kebaikan, menanam kebaikan dengan siapapun, kapanpun dan dimanapun gitu ya kira-kira ya. Iya. Nah itu sahabat. Nanti yang mau money awareness selanjutnya di tanggal 13, 14, 15 silahkan langsung join. Nah, aku sekarang pengen geser ke Ibu Imas Maisaroh kali ya. Untuk Bu Ami terima kasih banyak ya atas sharingnya, sangat 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 penting sekali, Sama-sama sangat Mas Indra. mudah bahasanya ya, mudah-mudahan bermanfaat buat siapapun yang mendengarkannya. Ibu Imas silahkan open mic. Masih belum kedengeran suaranya Bu Imas. Halo Bu Imas. Ya, halo semuanya. Halo Mas. Ya,